Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dengan saya Suci Ramadhani Kamaludin dengan video pembelajaran kita hari ini tentang analisis data dalam metode penelitian studi kasus di bidang akuntansi. Saya senang dapat berbagi pengetahuan dengan Anda tentang bagaimana kita dapat menggunakan metode studi kasus untuk menganalisis fenomena akuntansi secara mendalam dan kontekstual. Studi kasus merupakan salah satu pendekatan penelitian yang sangat berharga dalam bidang akuntansi karena memungkinkan kita untuk memahami praktik, proses, dan permasalahan akuntansi dalam konteks nyata. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang berfokus pada pengujian hipotesis, dengan sampel besar, studi kasus memberikan kesempatan untuk melihat secara detail bagaimana teori akuntansi diimplementasikan dalam praktek bisnis yang sebenarnya. Mari kita mulai perjalanan untuk memahami bagaimana menganalisis data dalam penelitian studi kasus akuntansi yang lebih efektif. Adapun cara memahami metode penelitian studi kasus dalam akuntansi. Studi kasus dalam akuntansi adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada penyelidikan mendalam terhadap fenomena akuntansi dalam konteks kehidupan nyata. Metode ini sangat cocok untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa praktik akuntansi tertentu diharapkan dalam organisasi. Sebagai contoh, kita dapat menggunakan studi kasus untuk memahami bagaimana perusahaan mengimplementasikan sistem akuntansi manajemen baru atau mengapa beberapa organisasi menolak adopsi standar perlaporan keuangan tertentu. Keunggulan metode studi kasus adalah kemampuannya untuk mengungkapkan nuansa dalam kompleksitas dari fenomena kualitatif. Dengan studi kasus, kita dapat mengeksplorasi konteks sosial, budaya, dan organisasional yang memengaruhi praktik akuntansi. Adapun jenis-jenis studi kasus dalam penelitian akuntansi. Dalam penelitian akuntansi, kita dapat membedakan beberapa jenis studi kasus. Yang pertama yaitu studi kasus deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan praktik studi kasus dalam konteks tertentu, misalnya mendeskripsikan bagaimana sebuah perusahaan manufaktur menerapkan sistem akuntansi biaya berbasis aktivitas. Studi kasus eksplanatori berusaha menjelaskan hubungan sebab akibat dalam fenomena akuntansi. Contohnya menjelaskan mengapa implementasi IFRS menyebabkan perubahan signifikan dalam pelaporan keuangan perusahaan tertentu. Studi kasus yang ketiga ada studi kasus eksploratori digunakan untuk menyelidiki area penelitian baru dalam akuntansi. Ini sangat berguna ketika teori yang ada belum cukup untuk menjelaskan fenomena yang diamati, seperti dampak teknologi blockchain terhadap praktek audit. Adapun studi kasus multiple melibatkan analisis beberapa kasus untuk mengidentifikasi pola atau perbedaan. Pendekatan ini dapat digunakan untuk membandingkan praktik manajemen laba di beberapa industri berbeda. Adapun pengumpulan data dalam studi kasus akuntansi. Proses pengumpulan data merupakan tahap krusial dalam penelitian studi kasus. Dalam konteks akuntansi, data dapat dikumpulkan melalui beberapa metode, yaitu wawancara mendalam dengan akuntan, manajer keuangan, atau auditor dapat memberikan wawasan tentang bagaimana keputusan akuntansi dibuat dalam implementasi praktik dari kebijakan akuntansi. Wawancara semi terstruktur seringkali digunakan untuk menjaga fokus diskusi sambil memberikan fleksibilitas untuk eksplorasi topik baru yang muncul. Observasi langsung terhadap praktik akuntansi dalam organisasi memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana proses akuntansi benar-benar berjalan, bukan hanya bagaimana seharusnya berjalan menurut teori, misalnya mengamati proses penutupan buku di akhir periode akuntansi. Analisis dokumen seperti laporan keuangan, kebijakan akuntansi perusahaan, notulen, rapat komite audit, atau komunikasi dengan regulator dapat memberikan data yang kaya tentang praktik akuntansi formal dan informal dalam organisasi. Survei dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden dalam organisasi, misalnya untuk memahami response staf akuntansi terhadap penerapan sistem ERP baru. Regulasi data yaitu menggunakan berbagai sumber data untuk memeriksa
konsistensi temuan sangat penting dalam studi kasus akuntansi untuk meningkatkan validitas penelitian. Analisis data dalam studi kasus akuntansi. Analisis dalam studi kasus akuntansi melibatkan beberapa pendekatan. Yang pertama, analisis tematik adalah teknik yang sering digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, melaporkan pola atau tema dalam data kualitatif. Dalam konteks akuntansi, peneliti mungkin mengidentifikasi tema-tema seperti resistensi terhadap perubahan atau tekanan kepatuhan dalam implementasi standar akuntansi baru. Yang kedua yaitu analisis naratif, berfokus pada cerita atau narasi yang diungkapkan oleh partisipan. Pendekatan ini dapat mengungkap bahwa akuntan atau manajer memakai perubahan dalam praktik akuntansi, misalnya narasi tentang bagaimana transaksi KIFRS mengaruhi proses pengambilan keputusan internal. Analisis konten digunakan untuk memeriksa konten dokumen secara sistematis. Dalam akuntansi, ini dapat diterapkan untuk menganalisis pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan atau catatan atas laporan keuangan. Analisis data kualitatif juga dapat diintegrasikan dalam studi kasus akuntansi seperti analisis rasio keuangan atau tren analisis untuk mendukung temuan kualitatif. Adapun aplikasi studi kasus dalam praktik akuntansi, mari kita bahas beberapa contoh aplikasi studi kasus dalam penelitian akuntansi. Dalam akuntansi manajemen, studi kasus dapat digunakan untuk menyelidiki implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja dalam tantangan praktik, resistensi organisasional, dan adaptasi yang diperlukan untuk kesuksesan implementasi. Dalam bidang audit, studi kasus dapat menyelidiki bagaimana kantor akuntan publik merespon perubahan regulasi audit pasca skandal keuangan. Misalnya, bagaimana KAP menerapkan rotasi auditor wajib atau pembahasan jasa non-auditor. Dalam akuntansi keuangan, studi kasus dapat mengeksplorasi proses pengambilan keputusan dalam penerapan standar akuntansi baru seperti PSAK 71 tentang instrumen keuangan, termaksud pertimbangan profesional yang digunakan dalam penentuan kebijakan akuntansi. Dalam akuntansi perpajakan, studi kasus dapat menyelidiki strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan multinasional, termaksud pertimbangan etis dan legal yang mempengaruhi keputusan tersebut. Kualitas dan validitas dalam penelitian studi kasus akuntansi. Untuk memastikan kualitas penelitian studi kasus akuntansi, beberapa aspek perlu diperhatikan. Validitas konstruk dapat ditingkatkan dengan menggunakan berbagai sumber bukti dan membangun rantai bukti yang jelas. Misalnya, berhubungan temuan dari wawancara dengan dokumentasi kebijakan akuntansi dan data laporan keuangan. Validitas internal berkaitan dengan kemampuan peneliti yang untuk menetapkan hubungan kausal. Teknik analisis seperti pattern matching dan expression building dapat membantu meningkatkan validitas internal. Validitas eksternal terkait dengan generalisasi temuan. Meskipun studi kasus tidak bertujuan untuk generalisasi statistik, peneliti dapat melakukan generalisasi analitis dengan menghubungkan temuan dengan teori yang ada. Reliabilitas penelitian dapat ditingkatkan dengan dokumentasi prosedur penelitian yang rinci, termasuk protokol studi kasus dan database studi kasus yang memungkinkan penelitian lain untuk melihat bukti yang dikumpulkan. Etika dalam penelitian studi kasus akuntansi. Penelitian studi kasus akuntansi sering melibatkan akses ke informasi sensitif dan interaksi dengan profesional akuntansi. Oleh karena itu, pertimbangan etis sangat penting. Kerahasiaan informasi keuangan dan berbasis harus dijaga, terutama ketika penelitian melibatkan data yang dapat mengaruhi keunggulan kompetitif perusahaan atau harga saham. Informed konsep dari semua partisipan penelitian harus diperoleh dengan penjelasan jelas tentang tujuan penelitian dan bagaimana data akan digunakan. Anonimitas organisasi dalam individu seringkali diperlukan dalam penelitian akuntansi, terutama ketika penelitian mengungkapkan praktik kontroversial atau sensitif. Konflik kepentingan harus diungkapkan, misalnya jika peneliti memiliki hubungan bisnis dengan organisasi yang diteliti. Tantangan dalam penelitian studi kasus akuntansi. Meskipun bermanfaat, penelitian akuntansi
menghadapi beberapa tantangan. Akses ke data seringkali menjadi kendala utama, terutama untuk topik sensitif seperti manajemen laba atau perencanaan pajak agresif. Peneliti perlu membangun kepercayaan dengan organisasi dan menunjukkan nilai penelitian bagi praktek akuntansi. Bias peneliti dapat mengaruhi interpretasi data menggunakan protokol penelitian yang struktur dan melibatkan beberapa peneliti dalam analisis data dapat membantu mengurangi bias. Generalisasi temuan dari satu atau beberapa kasus tetap menjadi tantangan. Peneliti perlu jelas tentang batasan generalisasi dan fokus pada kontribusi teoritis daripada generalisasi statistik. Kompleksitas dan kualitatif yang bisa memerlukan pendekatan analisis yang sistematis. Penggunaan software analisis dan kualitatif seperti N5O atau Atlas T dapat membantu mengelola dan menganalisis data secara lebih efektif. Inovasi dalam analisis dan data studi kasus akuntansi. Analisis dalam data studi kasus akuntansi terus berkembang dengan adanya teknologi dan metodologi baru. Software analisis data kualitatif seperti N5O dan Atlas kini membantu peneliti mengelola dalam konteks dengan lebih efisien dan memungkinkan pengkodean sistematis dan visualisasi hubungan antara konsep dalam data akuntansi. Pendekatan mixed method menjadi semakin populer, mengintegritas analisis kualitatif dengan data kuantitatif. Pendekatan mixed method menjadi semakin populer, mengintegritaskan analisis kualitatif dengan data kuantitatif untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Misalnya, mengkombinasikan wawancara mendalam dengan analisis rasio keuangan untuk memahami dampak perubahan sistem akuntansi manajemen. Studi kasus dalam akuntansi digital. Era digital telah merubah praktek akuntansi secara fundamental. Studi kasus modern sering berfokus pada implementasi teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan, dan otomatisasi teknologi seperti otomatisasi dalam proses akuntansi. Penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana teknologi ini mengubah peran akuntan, meningkatkan kualitas informasi keuangan, atau menciptakan tantangan etis baru. Tantangan utama dalam studi kasus akuntansi digital adalah kecepatan perubahan teknologi yang mengharuskan peneliti mengembangkan metodologi yang fleksibel dan responsif terhadap lingkungan yang terus berubah. Praktik terbaik dalam penyajian temuan. Mengkomunikasikan temuan studi kasus akuntansi secara efektif memerlukan keseimbangan antara detail, kontekstual, dan kesimpulan yang dapat ditindaklanjuti. Narasi yang terstruktur dengan jelas didukung oleh kutipan langsung dan ilustrasi visual seperti model konseptual dapat membantu menerjemahkan wawasan penelitian menjadi pengetahuan yang berguna bagi praktisi akuntansi. Dokumentasi transparan tentang metodologi penelitian dan keterbatasan studi kasus juga penting untuk membangun kredibilitas temuan dan memfasilitasi penelitian lanjutan dalam bidang akuntansi. Dalam video ini kita telah menjelajahi berbagai aspek penting dari analisis data, metode penelitian studi kasus di bidang akuntansi, mulai dari pemahaman dasar tentang metode studi kasus, jenis-jenis studi kasus yang relevan untuk penelitian akuntansi, proses pengumpulan dan analisis data, hingga aplikasi praktis dan tantangan dalam penelitian studi kasus aplikasi. Pendekatan studi kasus memberikan wawasan pendekatan tentang praktik akuntansi dalam konteks nyata, memungkinkan kita untuk memahami tidak hanya apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana dan mengapa metode ini memberikan kita pemahaman yang lebih kaya tentang kompleksitas dunia akuntansi yang tidak dapat ditangkap oleh pendekatan kuantitatif. Saya harap materi ini membantu Anda dalam mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana menggunakan dan menganalisis data dalam penelitian studi kasus. Bergantung pada pengumpulan data yang komprehensif, analisis cermat, dan interpretasi yang reflektif. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Sampai jumpa dalam sesi berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.